Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat debat yang sangat menarik. Tentunya sangat sayang untuk kita lewatkan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan narasumber yang luar biasa nih, Bung Karni. Bukan hanya judi online kita bicara, kita juga mendengar masukan dari Bung Rey mengenai sepak terjang dari presiden kita Pak Prabowo Subianto. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya akan menanggapi Bung Rey. Kan kalau kita melihat Bung Rey mengatakan berapi-api, ya kan? Pertanyaan saya, apakah Bung Rey pernah berbicara langsung dengan Pak Prabowo? Pertanyaan saya kan itu. Ini kayak kita hidup di tahun 70-an. Bukan masalah hidup tahun 70-an. Tak kenal Aura kebenciannya masih nampak. kata sayang kan, istilahnya begitu. Karena begini, bukan Bung Rey, mohon maaf. Ini kan baru. Kabinet ini kan baru. Baru tanggal 20 Oktober. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Dia berkunjung ke daerah-daerah terakhir di Merauke dan kemudian berkunjung pula ke Solo. Kenapa berkunjung ke Solo? Karena beliau ya menghormati presiden-presiden terdahulu. Bukan hanya dengan Pak Jokowi, tapi juga dengan SBY. Kalau saya tuh lebih tertarik kepada nasi gorengnya malah. Kenapa nasi gorengnya di situ? Semuanya kan politik nasi goreng kalau kita lihat. Nah, insya Allah begitu. Ya kan? Karena apa? Dalam politik nasi goreng itu semua persoalan-persoalan terdahulu, persoalan sekarang dan persoalan akan datang dirembuk bersama-sama. Dan nantinya juga saya berharap nanti ada Presiden Round Table Club. Di situ ya, presiden sekarang, presiden terdahulu itu membicarakan kemajuan-kemajuan apapun yang akan terjadi untuk Indonesia ke depan. Jadi kita harus pesimis. Tadi Bung Karni mengatakan pesimis dan optimis. Saya optimis untuk itu. Kita lihat 100 hari seperti apa nantinya. Ya kan? Kita ini anak bangsa. Anak bangsa ini ya kita harus memperhatikan. Boleh kita kritik, tapi kita berikan solusi. Tapi kalau kita sudah berbicara langsung dengan Pak Prabowo, kita bertukar pikiran dengan Pak Prabowo dengan gagasan-gagasan dia, kita beri masukan. Alhamdulillah. Itu terjadi dengan Mas Ade tuh. Setelah bertemu dengan Pak Prabowo berubah. Enggak, karena begini, Mas Ade ini udah tahu. Ternyata apa? Oh ini sebetulnya yang merupakan yang saya cita-citakan. Betul gak Pak Ade? Oke. Ya kan? Oke, next saya bicara Bung Karni itu mengenai judi online. Kalau kita bicara judi online, kita tahu gak sejarahnya judi online itu? Saya mau tanya. Tahun 1899 itu namanya mesin slot, jackpot. Itu oleh Charles August Frey, 1899. Pertama tuh Pak. Bermetamorfosis terus tahun 1994. Nah inilah munculnya internet. Kemudian itu terjadi di Barbuda, Karibian. Itulah munculnya judi online di sana. Kenapa muncul di sana? Karena di sana itu free trade zone. Bebas Pak di sana. Bebas teks. Makanya kan sekarang itu namanya Karibian ini kan banyak di sana. Cangkang-cangkang juga di sana. Itu awalnya. Nah kalau kita berbicara, bagaimana sih pengguna judi online itu? Itu ada 179 juta aktif penjudi online. Indonesia 2,7 juta aktif. Kebanyakan umur 17 sampai 20 tahun. Ini berbahaya sekali Bung Karni. 17-20 tahun. Kemudian ini lagi bernotifikasi. Rata-rata biasanya lebih dari 1 juta deposit. Sekarang hanya 10.000 sampai 15.000 deposit. Yang artinya anak-anak SD itu bisa melakukan judi ini. Pertanyaan saya, apakah ini ada proksi dari luar untuk menghancurkan bangsa kita lewat judi online? Dan bagaimana untuk mengantisipasinya? Ini harus dipikirkan bersama. Kalau kita tadi berbicara tentang DPRD, kata Pak Ivan, Ketua
PPATK, 1.000 anggota DPR dan DPRD. Transaksinya berapa? 25 miliar. Nah kemana gitu loh? 1.000 orang DPR DPRD. Ini bukan kata saya ya. Ini kata Pak Ivan. Tadi Bung Isra mengatakan 280 triliun 2024. Catatan saya 2021 itu 59 triliun transaksi judi online. 2022 104 triliun. 2023 357 triliun. 2024 280 triliun. Artinya pemerintah sudah melakukan antisipasi tahun 2023, 2024 turun 100 triliun. Apakah ini akan dibebankan kepada menteri? Menteri sudah berusaha loh, dan jajaran juga sudah berusaha loh. Tanggal 20 Oktober sampai dengan 5 November, 280 ribu situs diblokir. Menurut Dirjen Abdi, 230 ribu IP-nya diblok. Websitenya diblok. Nah, artinya apa? Pemerintah kita sekarang, ya di bawah kepemimpinan Ibu Mutia Hafid, ini sangat serius untuk memberantas judi online ini. Nah, untuk memberantas judi online ini nggak main-main, bukan hanya pemerintah, Pak. Tapi apa? Seluruh anak bangsa, tokoh agama, pendidikan, dan paling dekat itu adalah keluarga kita. Ya kita harus pertama adalah ya, komprehensif itu untuk melaksanakan. Kedua integral, ketiga holistik lakukan itu. Karena nggak bisa pemerintah sendiri untuk melakukan itu. Judi online ini tadi juga kayak pornografi itu seperti namanya jamur di tengah hujan. Diambil satu akan tumbuh terus, diambil satu akan tumbuh terus. Tapi apa yang dilakukan pemerintah kita apresiasi. Kita lihat ke depan dengan menteri baru, apakah bisa melaksanakan komitmen yang diminta oleh cita-citanya Pak Prabowo. Kedua, kalau ketiga mengenai Budi Ari, ya tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Cak Isra, itu kan bukan Budi Ari saja, itu sudah semacam kayak gurita, ya kan? Bukan hanya muncul dari Budi Ari saja, itu udah gurita. Budi Ari cuma berapa bulan dia jadi Kominfo, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Allah yang sempurna, hanya Nabi Muhammad Rasulullah yang sempurna sebagai manusia. Kaisar udah ketawa itu kan. Benar Saya kurang mengerti dengan kata nggak sempurna ini. Maksudnya Budi Ari itu sebagai menteri nggak sempurna bekerja atau nggak sempurna dari hal yang lain? Nggak sempurna sebagai manusia. Oke, itu masih banyak tafsiran. Ya kalau kita menafsirnya itu kan kita pendapat masing-masing. Kalau bilang-bilang bekerja, bukan saya untuk mengatakan dia tidak bisa bekerja. Ya. Tapi sudah dilakukan hal yang dia katakan, bahwasanya sudah men-take down beberapa situs itu. Ya, kalau itu kan kita semua orang mengakuinya kan. Kita mengakui Kalau sama-sama. diskusi kita ini kan nggak berkaitan dengan soal kinerjanya Budi Ari. Diskusi kita ini adalah ada orang yang berada dekat dengan Budi Ari yang ditetapkan sekarang sebagai tersangka oleh kepolisian yang dengan delik ikut serta membina atau apa istilahnya itu. Ya kan? Para judul-judul ini gitu loh. Ya tapi Bung Red, itu kan ada kata Budi Ari dibidik. Kenapa? Budi Ari dibidik. Nah, itu makanya di situ. Jadi menurut saya jangan dijawab dengan prestasi kinerja kalau itu nggak ada yang kritik di forum ini. Ya makasih. Jadi begitu Pak Red dan narasumber yang lain, bahwasannya ini kalau bicara kinerja sudah kita jelaskan juga tadi, ya kan? Kalau misalnya masalah yang berhubungan orang terdekat dari mantan Kominfo, ya itu biarlah hukum yang berbicara, biarlah polisi menyelidiki semua, ya kan? Dan jangan mendesak presiden, ya, jangan mendesak presiden karena apa? Itu kan hukum, kita negara hukum, biarlah hukum dulu, ya, yang menilai ini bersalah atau tidak. Kemudian, ya presiden mengambil tindakan. Semua orang punya peran sendiri-sendiri. Saya mau mendesak presiden tentu tidak dalam kerangka hukumnya. Saya mendesak presiden itu dalam kerangka pidatonya ingin bersih-bersih orang-orang kabinetnya. Ini ada diskusi tentang
satu peristiwa hukum yang erat kaitannya dengan menteri yang sekarang bekerja bersama beliau. Apa sikap beliau? Nah, soal apa sikapnya ya terserah Pak Prabowo. Apakah cukup mendiamkannya seperti yang sekarang? Atau misalnya sementara ya saya mengambil tindakan dulu untuk ini. Kan kita nggak tahu. Tentu dia tidak akan bisa sampai ke soal bersalah, tidak bersalah. Itu bukan pekerjaan beliau. Kita semua tahu soal itu. Ya saya rasa sudah ada gambaran dari Pak Prabowo itu sendiri untuk itu, ya kan. Cuma kan kita tidak bisa sampai sentuh untuk masalah itu. Yang jelas adalah kita sama-sama, kami mengajaklah semua teman-teman, kritik boleh, berikan solusi, dan kita sama-sama membangun negeri ini. Membangun bangsa ini terhadap apa? Kejahatan judi online tersebut. Itu saja Bung Karni, terima kasih. Nah, memang seperti itu kalau berdebat dengan kaum sakit hati. Judul apa yang dibahasnya apa? Padahal judul masalah judul. Sampai mempermasalahkan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Dan ya saya memang sangat setuju sekali dengan Pak Prabowo ingin membasmi judul. Karena judul itu menurut saya sangat berbahaya. Candunya itu hampir sama dengan narkoba. Dan sangat susah untuk diobati. Begitu juga dengan Bung Ray Sengkuni. Mereka berdua juga perlu diruqyah. Nah, sakit hati mereka sudah terlalu parah kalau menurut saya. Dah pokoknya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Tetap support dan tetap dukung kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba. Selalu optimis dengan cara selalu berpikir positif dengan apa saja keputusan pemerintah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.